Baik, pada bab ini kita akan menjelaskan tentang analog, ya, bagaimana kita mendesain komponen-komponen analog di dalam sistem VLSI. Karena yang kita desain tidak hanya transistor, ya, tetapi juga ada beberapa komponen analog yang biasa kita desain dalam sebuah layout, seperti kapasitor, resistor, yang juga berpengaruh pada kinerja sistem VLSI. Ya. Pertama kita akan bicarakan tentang resistor. Ya. Di dalam semiconductor, resistor dapat dibuat dengan membuat kotak persegi dengan ukuran L dan W. Di kuliah sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, bagaimana resistansi itu berbanding lurus dengan persamaan rho L per A, ya, sementara rho ini bergantung kepada material yang kita gunakan, kemudian ketebalan daripada layer yang kita gunakan, apakah itu metal, polisilikon, ataupun difusi pun sifatnya fix dalam satu proses, jadi bukan merupakan proses desain, sehingga kita bisa mengganti para variabel resistor ini sebagai rho per H kali L per W. Nah, rho per H ini, ya, kita sebut sebagai sheet resistance, ya, square resistance, ya, R square, ya. Kemudian nilainya untuk layer tertentu akan merupakan perkalian daripada R square kali L per W, ya. Di sini terlihat bahwa resistansi diukur berdasarkan jumlah kotak, ya, karena W itu kita tahu gitu, ya, jadi panjang dibagi lebar itu kan kotak sebenarnya. Jadi berapa kotak seukuran W itu akan menentukan nilai resistansi dari sebuah layer, ya. Jumlah kotaknya sendiri yaitu L per W. Nah, kalau kita gambarkan nilai resistansi sendiri, ya, kenapa dia bergantung pada square, ya, kita bisa lihat ilustrasi di sebelah kiri ini. Kalau kita punya 4 square, sebenarnya ini adalah 4 resistor yang terhubung seri dan paralel, gitu, ya, 2 seri kemudian dihubung paralel. Sehingga kita bisa menggantikan R yang seri ini menjadi 2R di paralel menjadi R. Nah, ini menggambarkan perhitungan bahwa 4 square dengan 1 square itu sebenarnya resistansinya sama, ya. Nah, kalau kita lihat dalam layout kita sendiri, dari mana kita menghitung kotaknya sendiri, kita menghitung kotaknya itu adalah mulai dari kontak cut ini, ya. Kontak cut ini adalah 1 square, 1 square, 1 square, sehingga ini kita sebut dengan 3 square, ya. Kalau R square-nya 10 ohm, berarti ini 30 ohm, ya. Nah, pada kenyataannya ini kita membuat seperti ini, ya. Contohnya, ya. Nah, di sini ada isolasi, makanya di sini resistansinya seperti ini. Nah, ini untuk material-material lainnya, kita lihat di sini resistansi sheet-nya atau square resistance-nya. Metal itu 75 sampai 200 miliohm per square. Difusi itu jauh lebih tinggi, itu 80 ohm, ya, per square. Begitu juga N difusi, N well itu juga cukup tinggi, bahkan untuk well sampai kilo ohm ordernya. Maka dari situ untuk interkoneksi kita memilih metal dibanding dengan layer-layer lainnya, ya, sehingga tidak dianjurkan sekali menggunakan interkoneksi menggunakan well ataupun difusi. Lapisan difusi memiliki ini contoh kalau kita membuat difusi, ya. Jadi ini difusi di atas permukaan kita beri difusi sehingga ini menjadi resistornya, ya.
ya. Kalau kita membuat di N, ya, kemudian dikasih P diffusion atau N diffusion, ya, kita sebut dengan diffusion resistor, diffusion resistor. Ya, maksudnya begini, kalau untuk menginterkoneksi maka kita disarankan menggunakan metal, tapi kalau untuk sebagai resistor kita mencari yang nilainya besar, gitu ya, bisa menggunakan difusi dengan P difusi ataupun N difusi, ya. Jadi tergantung penggunaan. Kemudian resistansi sendiri, ya, itu kalau kita ukur ketika kita melakukan satu proses, ya, itu tidak exactly persis sama dengan apa yang kita hitung, ya. Jadi ada nilai-nilai yang sifatnya tipikal artinya yang umum akan muncul statistiknya paling besar, dan ada juga probability yang dia lebih rendah. Nah, di sini tunjukkan 25%, ya. Ataupun bisa lebih dari itu, jadi ada statistiknya. Makanya resistor itu akan berbeda satu dan yang lainnya dari segi presisinya. Biasanya yang lebih presisi itu lebih mahal di resistor. Nah, kita lihat juga bahwa resistor sendiri variasi ini diakibatkan karena proses yang terjadi, ya. Sebagai contoh di sini, ketika kita membuat sebuah square, bisa jadi kita menentukan nilai W-nya, ternyata ada delta W-nya. Jadi dia tidak persis sama dengan lebar yang kita inginkan, tapi ada selisih sebesar delta W. Kemudian juga ada delta T-nya, ya. Kemudian juga di sisi dopingnya, kalau itu difusi, nilai dopingnya juga jadi nggak persis sama. Nah, ini yang mengakibatkan nilai resistansi itu bervariasi. Nah, bisa juga akibat etching, ya. Jadi kalau pada saat kita etching itu tidak selalu vertikal, dia menggerus, ya. Harusnya di idealnya seperti ini, antara mask dengan layer yang kita inikan tuh persis sama lebarnya, tapi ternyata ada delta X-nya. Nah, ini contoh undercut, ya, mungkin zat chemical yang terlalu strong sehingga dia mengikis lebih banyak. Akibatnya resistansinya juga akan berubah, ya. Nah, ini mengakibatkan proses litografi ini mengakibatkan akurasi yang berubah, ya. Nah, ini kita lihat di sini, kalau dia hanya variasinya di delta W, ya, kalau desainnya itu kecil, variasi errornya sama, maka kita akan dapat rasio yang berbeda. Sebelah kiri sebenarnya delta W sama 0,2 lambda. Di kanan juga 0,2 lambda. Tetapi W-nya sendiri di sebelah kiri 2 lambda, di kanan 4 lambda. Nah, ini akan berdampak kepada resistansi yang persentase resistansi yang berbeda. Sebelah kiri itu 20% error, sebelah kanan itu 10% error. Ya, ini juga permasalahannya, ya. Nah, kita perlu menggunakan teknik-teknik bagaimana dampak-dampak ini bisa kita kurangi, ya. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan dummy, itu ya, jarak antar emas yang kita dekatkan, sebagai contoh di sebelah kanan, ya, karena dia dekat, maka proses menggerusnya itu tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu cepat, ya. Jadi dengan adanya dummy strip ini, ya, etching-nya jadi kurang aktif, jadi delta W-nya itu makin kecil. Ya, jadi errornya bisa kita kurangi dengan teknik memberi strip ini. Nanti contohnya, misalnya sudah membuat resistansi 1, ya, ini kita buat panjang, karena resistansi itu kan bergantung pada jumlah square.
Sehingga kalau saudara ingin resistansinya besar, saudara bisa membuat dia panjang. Tapi kalau panjang sulit lewat saudara, nggak mungkin panjang sekali ya. Sehingga kita melakukan apa yang disebut dengan interdigitize ya. Jadi kita buat dia berbelok-belok begini ya, R1-nya sehingga dia cukup panjang. Hanya yang di sini kita kalau dia di luar yang kita inginkan kita hubungkan dengan metal, jadi resistornya hanya yang di sini saja. Nah kemudian di ujung-ujungnya untuk menghilangkan efek tadi, ya kita menggunakan dummy strip ya di kiri kanannya, ditambah dummy strip. Kemudian saudara bisa menyelipkan juga dengan apabila saudara perlu resistor yang lain, ya resistor yang lain saudara selipkan di antaranya, ya. Nah ini cara untuk menghemat size, ya, membuat desain yang kompak. Teknik ini disebut dengan interdigitize. Ya, untuk merancang resistor kita usahakan selalu menggunakan lebar yang sama, ya. Kemudian buatlah lebar setidaknya 2 kali lebar minimum, ya. Kemudian gunakan selalu orientasi yang sama, jadi kalau horizontal ya horizontal semua gitu ya. Kemudian kan ada 2 tipe topologi kalau kita buat resistor, yaitu kita sebut dengan dog bone atau serpentine. Kalau dog bone ya itu kita resistornya hanya digunakan dengan satu layer gitu ya, misalnya polisilikon di sini. Kemudian antar layernya dihubungkan dengan metal. Ya. Sementara serpentine kita menggunakan semuanya menghubungkannya pun menggunakan layer yang sama. Ya. Kalau sebelah kiri menggunakan layer metal sebagai interkoneksi. Ya. Nah kita lihat di sini beberapa perbedaannya. Ya. Yang di sebelah kiri ada komponen dummy sebenarnya. Ya. Kita beri, kemudian yang tengahnya yang aktifnya, ya. Kemudian yang di kanan, oke, yang di kiri ini tanpa proteksi guard gitu ya. Jadi ini resistornya saja. Nah nanti akan berefek di yang paling kiri dan paling kanan tidak ada proteksi. Bisa jadi dia tadi ya terkena etching sehingga lebarnya terganggu. Nah salah satu caranya ya kita menambahkan proteksi di sini ya, atau layer dummy di sini melingkar sehingga yang tergerus nanti bagian terluar ya, bagian yang khusus untuk resistornya sendiri tidak terganggu ya. Jadi disarankan memang kita memberikan dummy resistor ya. Nah, bagaimana kita menghitung resistansi pada bentuk yang serpentine? Ya. Ternyata kita tidak bisa langsung menghitung semua kotak sebagai resistansinya. Ya. Kita hitung dulu pertama yang full kotaknya. Nah, tetapi untuk yang sudut-sudut ini, kita tahu ada belokan di sudut ini ya. Belokan artinya arus tidak bisa membelok langsung seperti ini. Sehingga total resistansinya ya kalau dari kanan yang paling kiri kan cepat untuk mencapai ke targetnya, yang ini paling lama. Sehingga ini kita menghitungnya 0,5 ya. Jadi kalau kita hitung total resistansi yang ada di sini, kita hitung dari 1 2 3 4 5 dikali 4 ya, berarti 5 kali 4 20 ya. Tambah 2 ujung-ujungnya 22. Kemudian sudutnya ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. 6. Nah yang 6 ini harus kita kali 0,5. Kemudian baru kita cari dikali dengan R square. Ya. Itulah total resistansi. Berikut tentang kapasitor. Jadi kapasitor seperti kita tahu secara teoritis kapasitor terbentuk dari 2 plat konduktif
satu metal yang dipisahkan oleh lapisan insulator. Ya. Jadi ini ada dua plat paralel, ya, bisa membentuk kapasitor. Ya. Kemudian juga ada kapasitor disebut dengan fringing capacitance, ya. Itu adalah kapasitansi yang terbentuk di sekeliling sebuah plat, ya. Jadi kalau pada umumnya kapasitansi terbentuk di permukaan seperti ini, di dua permukaan, tetapi ada juga yang terbentuk ya, karena dia terjadi di lingkarnya, ya. Jadi di sini 2 kali panjang dan 2 kali lebar, kemudian kalau ada deltanya ditambah dengan delta L dan delta W. Kemudian dikali dengan besarnya kapasitansi unitnya. Total kapasitas dari sebuah device, ya, jadi merupakan penjumlahan daripada kapasitansi yang disebabkan dengan area dan juga kapasitansi disebabkan oleh fringing tadi. Ini sebagai contoh, ya, sebuah kapasitor memiliki dimensi 50 kali 35 mikrometer. Setelah diproses terjadi deltanya. Deltanya sebesar 0,1 mikrometer. Kemudian konstanta kapasitor per unit areanya ada 6,2 femtofarad per mikrometer square. Ya. Kemudian kapasitor tersebut memiliki konstanta fringing kapasitor sebesar 2,9 femtofarad per mikrometer. Ya, jadi kalau di fringing kan dia panjang, ya. Kemudian berapakah nilai kapasitor tersebut? Ya, pertama kita ukur di areanya dulu. Ya, area panjang kali lebar dan masing-masing ditambahkan dengan deltanya. Deltanya sebesar 0,1 mikrometer. Kemudian kita kali dengan satuan unit area dari kapasitasi 6,2 femtofarad per mikrometer square. Tinggal kita kalikan, kita dapat 10,902. Ya, 762. Kemudian untuk fringing, perbedaannya adalah panjang dan lebarnya kita tambahkan dulu dengan deltanya, kemudian kita kali 2, ya, untuk mendapatkan kelilingnya. Kemudian kita kali juga konstanta untuk fringing 2,9 femtofarad, ya. Jadi kita dapat totalnya 494, ya, 16. Jadi totalnya adalah 10.902,762 ditambah 492,16. Jadi kita dapat 11.396 femtofarad. Kemudian kapasitor kita bisa bentuk juga dengan dioda, ya, dengan memanfaatkan plat paralel antara gate dan end-well, ya. Kemudian end-well dengan substrat, ini ada kapasitansinya, ya. Ini merupakan kapasitansi parasitik, ya. End-well dengan substrat yang membentuk dioda reverse, ya. Karena ini N, ini P. Ya. Metal kapasitor itu kapasitor yang terbentuk dengan dua metal paralel, ya. Kita tahu bahwa kalau kita menggunakan difusi sebagai kapasitor, itu memiliki kekurangan bisa terbentuknya kapasitor parasitik akibat PN junction-nya. Sebagai solusinya kita menggunakan metal untuk membuat kapasitor, ya. Jadi metal, ada dua metal yang paralel, ini kita bisa menjadi kapasitor, ya. Hanya kapasitansi kan makin dekat jaraknya makin besar, sehingga kalau kita ingin besar kita perlu membuat metal didekatkan antara metal satu dan duanya, didekatkan dengan lapisan yang tipis, ya. Di sini silicon nitride sebagai dielektriknya. Jadi di sini kita harus membuat dia lebih turun ke bawah sedikit, ya. Kemudian untuk meningkatkan kapasitansi metal, kita dapat menyusun metal kapasitor dalam bentuk stack, ya. Jadi supaya luasnya kecil, tapi kita memiliki kapasitansi yang besar, ya. Jadi antar layer daripada metal ini kita jadikan kapasitor. Jadi metal 1 ke metal 2 ada kapasitansinya, metal 2 ke metal 3 ada kapasitansinya, metal 3 ke metal 4 ada kapasitansinya.
ya. Kemudian kapasitor difusi, ya. Jadi di antara gate dan difusi terbentuk kapasitor yang tidak diinginkan. Nah, ini parasitik ya, antara gate dan difusi ini ada kapasitansi parasitik ya. Nah, difusi terbentuk karena paralel ya, difusi dan gate. Dan ini juga akibat ketidaksempurnaan daripada proses. Dengan cara yang sama kita dapat membentuk kapasitor dengan memanfaatkan polisilikon dan N-well ya. Jadi antara polisilikon dan N-well ya, dengan cara begini ya. Jadi dia terbentuk dari depletion mode-nya ya. Antara gate dan N-well ini kita ada kapasitansinya, hanya untuk N-well sebagai kontaknya kita beri N+ dulu terus kasih metal. Jadi dua probe ini membentuk kapasitor. Ya. Struktur seperti kontak pada PMOS mengakibatkan resistansi yang besar. Jadi kalau pakai kontak seperti ini kita resistansinya besar. Sehingga dibuat bentuk tapak kuda seperti ini ya. Jadi ini gate-nya, ini sini satu lagi konektornya dari sini ya. Yang bentuk sepatu kuda ya. Kemudian kita bisa membuat kapasitor juga dengan poli ke poli ya. Misalnya antara poli 1 dengan poli 2 ya. Dari lapisan polisilikon dan polisilikon 2 dipisahkan oxide ya, lapisan yang tipisnya. Jadi ini poli 1, poli 2 ini menjadi terminal 1, terminal 2, kemudian lapisannya kita buat tipis ya sehingga menjadi kapasitor ya. Kapasitansi sendiri bisa kita hitung dari COX per TOX WL. Jadi TOX-nya makin kecil jaraknya, maka kapasitansi bisa semakin besar. Kemudian dikali dengan luasnya WL, maka di sini ada faktor WL menjadi luas dari kapasitansi tersebut. Ya. Ya. Terdapat perimeter efek dari ketika kita membuat kapasitor ini kan dia bergantung luas kan, X dan Y. Nah, apabila prosesnya tidak sempurna, maka akan ada delta X dan delta Y. Ini menjadi perimeter yang mengakibatkan kapasitansi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, sehingga kapasitansi contoh kapasitansi poli ke poli 2 dengan luas area A, ya. Jadi kapasitansi totalnya CA kali A, ya. Dan kalau A-nya sendiri berubah gitu, X-nya dikurang perimeternya 2 kali delta X, Y dikurang 2 kali delta Y, sehingga luasnya menjadi XY kurang 2X delta Y kurang 2Y delta X kurang 4 delta X delta Y. Dengan mengopsikan semua delta X delta Y delta E ini, maka kita akan mendapatkan sebagai delta E ya, delta X delta Y-nya, maka kita akan dapatkan A sama dengan XY kurang 2 kali delta E-nya ya. Ya, kemudian X tambah Y ya. Kurang 4 kali delta E kuadrat, sehingga kita bisa dekatkan semakin kuadratnya makin tinggi makin kecil. Jadi dia adalah XY kurang 2 delta error X tambah Y ya. Dengan demikian didefinisikan kapasitansi errornya itu adalah minus 2 delta E X plus Y. Ya. Dari persamaan di atas, relative error juga dapat dihitung. Kalau kita relative error kapasitansi dibagi error totalnya, gitu ya, ibaratnya min 2 delta E plus X plus Y dibagi XY. Ya. Nah, untuk meminimisasi relative errornya, maka kita bentuk optimum adalah segi 4 ya. Jadi X dan Y-nya sama ya. Nah, itu akan bisa mengurangi faktor ini ya. Kemudian untuk mengurangi delta juga, ya kita juga bisa mengurangi undercut effect ya, yang mengakibatkan deltanya tadi makin besar.
Hal ini dapat dikurangi dengan menambahkan kapasitor dummy. Jadi di sekelilingnya kita kasih kapasitor, tapi dummy sebenarnya kita tidak hubungkan kemana-mana, ya. Hanya strukturnya saja untuk melindungi, ya. Ukuran dummy-nya juga tidak harus sama dengan ukuran kapasitornya, karena kita harus menghemat luas juga, ya. Kemudian non-uniform dielectric thickness juga dapat mengubah nilai kapasitansi, ya. Kita perlu melakukan matching antar kapasitor dan minimisasi induktor. Nah, untuk yang besar sebaiknya kita membuat dengan kecil-kecil tapi kita paralel, ya. Kita bisa hubungkan seperti itu sehingga kapasitor total adalah penjumlahannya. Ya, dalam membentuk kapasitor besar diusahakan membentuk common centroid, ya. Jadi dia dari tengah ke luar gitu ya. Supaya kapasitansinya simetris, ya. Nah, kompensasi pada kapasitor, ya, permasalahan daripada kapasitor bisa jadi cornernya itu tidak sudut, ya, tapi ada klipnya. Makanya kita akan membentuk kompensatornya dalam bentuk perlindungan seperti ini. Nah, ini contoh resistor, ya, yang tadi kita bahas ini. Ini ada beberapa contoh lainnya gitu ya. Ini yang menggunakan well, dari well-nya harus kita kasih kontak tentunya. Kalau difusi di permukaan gitu ya, kita kasih kontak juga. Atau di polisilikon kita kasih kontak. Ya. Ini kalau kapasitor, tadi untuk mendapatkan kapasitas yang besar, ya, kita bisa antar polisilikon, ya. Kemudian ini dengan ada isolasi di sini juga kita bisa tambahkan, ya. Nah, ini induktor, contoh induktor ya, kita tinggal membuat lilitan dengan lapisan tertentu, ya, sebagai contoh menggunakan metal. Selanjutnya tentang bonding pad, ya. Bonding pad pada intinya adalah buffer, kemudian ada pad kontak yang cukup luas, gitu ya. Kita bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi inverter sebenarnya, tapi kita harus lakukan dengan finger, ya, supaya dia cukup besar. Dan ini input pad ini juga berfungsi untuk perlindungan, ya, perlindungan daripada over voltage, ya. Kemudian dia sifatnya inverting, ya, dan circuitnya Smith trigger, ya. Dia bisa untuk mengadopsi sampai 15 kilovolt, ya. Kita juga perlu menambahkan ESD protection, ya. Ketika chip itu connect ke board, ya, kita ada kemungkinan akan mendapatkan voltage yang tinggi sekali dari elektrostatis, ya. Sehingga kita perlu membuat ESD protection. Ya. Kita perlu mengekualisasi potensial, ya, yang bisa mengadopsi arus yang besar. Nah, ini ada bentuk circuit ESD protection-nya. Kita lihat di sini ada bentuk inverter, kemudian ada dioda, ya. Diusahakan tegangan yang tinggi ini bisa ternetralisir, gitu ya. Baik ke VDD maupun ground. Ya. Di sini terlihat D1 akan turn on jika voltage X, ya, meningkat, ya. Jadi ketika inputnya meningkat tinggi, ya, lebih tinggi daripada VDD, ya. Ya. Dan juga kalau dia negatif, maka bisa ke ground. Nah, kemudian di ESD protection, resistor biasanya menggunakan polysilicon track, ya.
sekitar 1 kilo ohm, ya. Ini untuk melimit arus yang lewat, ya. Kemudian resistornya adalah diffuse resistor, ya, baik dari P-tube division di N-well, kemudian bisa juga dari polysilicon resistor, ya. Kemudian dioda digunakan untuk mengurangi input resistance, ya. Kemudian 1 kilowatt resistor dan input kapasitan akan mengakibatkan juga time constant sebenarnya, ya. Jadi akan mengakibatkan ada waktu rising dan fallingnya. Kemudian protection-nya ini harus capable untuk 2 kilovolt sampai 8 kilovolt, ya. Sehingga perlu kita desain secara khusus. Nah, untuk bisa mendrive beban yang sangat besar, ya, kita harus membuat seperti yang kita pelajari kemarin, ya, kita membuat multi-stage daripada inverter, ya, supaya dia juga waktunya masih bagus, ya. Dan ini berfungsi sebagai buffer, ya. Biasanya dia multi-stage buffer seperti ini kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Nah, ini kan perlu transistor yang besar. Nah, ini harus kita lakukan dengan finger, ya. Kemudian sepanjang finger juga kita kasih kontak, ya, untuk mengurangi resistansinya, ya. Kemudian untuk kontak ini juga untuk menghindari proses event latch up, ya. Ya, di sini dimandatori bahwa banyak menggunakan substrat dan well kontak, ya. Dan terakhir chip packaging, jadi chip ini biasa di package, ya, di molding, kemudian dia harus ditaruh dulu di atas lead frame, ya, lead frame itu adalah bentuknya metalnya, ya, chip ditaruh di atas itu. Wire-nya kecil sekali, bisa sampai 25 mikrometer, ya, untuk mengconnect antara package ke chipnya. Jadi di package ini punya pin nih, seperti ini. Dari pin ini ke dice-nya itu menggunakan bond wires 25 mikrometer. Pad sendiri sebenarnya di dalam chip ini di sekeliling daripada chip, ya. Kemudian patch daripada chip sendiri yang di luar ini, ya, dengan pitch 100 mikrometer. Nah, ini layoutnya kalau kita lihat di sini, ya, pad ada di atas, kiri, kanan, dan bawah, ya. Nah, di tengahnya ini adalah die-nya. Dan ada alternatif untuk packaging, teknologi terbaru adalah flip chip, ya. Jadi diberi pad yang dalam bentuk ball, ya, terdistribusi di semua chip, ya. Sehingga soldering ball ditaruh di dalam pad itu sendiri. Jadi kita tidak pakai kaki lagi, tapi tinggal membalikkan chipnya, ya. Ya, kita dapat mendapatkan banyak padnya. Nah, untuk rekan-rekan analog kita perlu memperhatikan simetris, ya, karena sinyal itu biasanya tracknya tidak satu, misalnya kiri kanan, gitu, ya. Tapi desainnya harus sama, ya. Seperti ini dia simetrik antara kiri dan kanan. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk rangkaian analog dalam kuliah ini.